guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini udah hadir bersama gue seorang narasumber yang background kerjaannya dia tuh ya. Kayaknya emang udah cukup sering sih di-request sama kalian. Yap, kali ini gue kedatangan seorang marketer dari salah satu FMCG company di Indonesia. Gimana? Pada happy nggak? By the way, seperti Marketing Talks yang udah-udah, hari ini gue juga sama excitednya karena topik yang bakal gue bahas bareng narsum kali ini bakal cukup spesifik sekaligus menarik banget. Well, ada yang bisa tebak apa topiknya? Yes, we are gonna talk about international marketing. Namanya bisnis, khususnya di skala menengah sampai gede, urusan ekspansi ke negara lain pastinya jadi salah satu milestone yang kerap dikejar. Ya iya dong, ya kali mainnya di satu negara terus. That's right. Nah, speaking of which, keterlibatan tim marketingnya pun ya bakalan jadi esensial alias penting banget guys. Sorry, menyangkut pertanyaan gue tadi nih ya, berarti marketing team itu sebenarnya udah involved from the very beginning. Harus involved ya? dari awal seperti oke, itu. oke. Karena ini juga kita kasih tahu bahwa karena tim marketing itu biasanya menjadi garda utama untuk mengetahui apa yang terjadi di negara tersebut, Kondisi daya market. belinya, pasarnya gimana. Karena biasanya emang dari perusahaan itu mereka menuntut tim marketing yang mencari tahu tuh seperti itu. Dari marketersnya sendiri, ketika kita pengen terjun untuk pegang internasional, sebenarnya ada 3 hal penting sih sebenarnya. Yang pertama adalah flexibility. Terus yang kedua adalah empathy. Kalau yang ketiga, Eits, bentar-bentar, kayaknya gue belum kenalin orangnya ya. Oke, here you go. Dia adalah Leo Fati Augusta Azari, aka Leo, Head of Marketing International Business di PT Kino Indonesia Tbk. Iya, perusahaan yang produk-produknya tuh ini guys. Dengan pengalaman bertahun-tahun ngurusin international business and marketing di FMCG, obrolan kali ini pastinya bisa ngasih banyak banget insight soal urusan ekspansi, spesifik ke urusan marketingnya. So, buat lo yang pengen belajar lebih dalam soal ini, langsung aja deh simak Marketing Talks kali ini sampai selesai dan enjoy! Hai Leo, thank you banget udah mau nerima undangan kami di Marketing buat ngobrol-ngobrol bareng. Thank you juga kemarin kita udah sempat ngobrol ya, bahwa hari ini kita bakalan ngebahas soal international marketing. Anyway, mungkin kita langsung masuk ke topik utamanya soal international marketing, karena menurut gue ini juga jadi salah satu yang menarik nih. Kayaknya mungkin kalau ngomongin marketer sebanyak apa sih yang terlibat di international marketing, mungkin nggak sebanyak itu, tapi secara topik sendiri kayaknya banyak banget nih yang bisa dikulik. Tapi sebelum itu gue mungkin mau meluruskan dari sisi terminologi dulu kali ya, karena kan kemarin ketika gue riset ada yang namanya global marketing, ada yang namanya international marketing. Dan kali ini kita bakal ngebahasnya soal international marketing. Tapi dari Leo bisa nggak kasih kita gambaran sedikit dulu nih, sebenarnya apa sih perbedaan kedua hal ini, lalu fokusnya seperti apa, dan untuk international marketing sendiri itu cakupannya lebih kemana? sebenarnya mengenai term international marketing dan global marketing itu banyak sekali definisi yang lumayan berbeda ya kalau misalnya kita cari di online dan sebagainya. Tapi based on apa yang saya udah jalanin ya selama berkarir di marketing dan kemudian juga berkarir di international marketing adalah bedanya kalau global itu kita lebih ngomongin soal dunianya secara keseluruhan gitu loh. Jadi ketika saya ambil contoh misalnya, ketika kita punya brand dan kemudian kita juga sudah ada brand itu, dengan brand itu dan kemudian kita jual misalnya ke seluruh negara, dan kita pengen melakukan sesuatu yang punya impact secara global. Ini impact nggak cuma ngomongin soal exposure ya, tapi ngomongin soal brand well known-nya juga, udah itu popularity brand-nya juga, dan kemudian image-nya brand itu ke orang luar. Dan kita pengen melakukan satu atau beberapa activity tapi cakupannya langsung satu dunia gitu. Nah itu namanya global marketing. Sebagai contoh, gue udah jualan nih misalnya produk gue nih ke lebih dari 10 negara, saya di negara ASEAN nih misalnya. Kita bikin aja ya campaign global, kita bawa pakai artis Korea contohnya, kita bikin campaign dan kemudian kita samain campaign dan kemudian kita minta misalnya dia promote dan sebagainya. Toh followersnya dia tuh dari negara satu Asia Tenggara tuh follow dia gitu loh misalnya. Nah itu adalah campaign globalnya misalnya, itu adalah termasuk global marketing. Nah salah enggak, karena kalau misalnya kita memang punya budget yang spesifik dan kita pengen bisa cakupannya bisa lebih cepat dan lebih luas, itu memang kita ngomongin global marketingnya. Tapi international marketing itu
more about bisnisnya gitu loh. Itu lebih ke arah bisnisnya dan gimana cara kita mau gedein negara-negara yang menjadi fokus kita. Jadi kalau ngomongin internasional itu udah nggak lagi ngomongin dunia secara keseluruhannya, tapi udah spesifik negara per negara. Contohnya misalnya kayak produknya Kino misalnya, oh kita gede kok di Malaysia, misalnya kita gede di Filipina, kita gede juga misalnya di Vietnam, kita juga gede misalnya di Cina dan sebagainya. Oke, kita bisa bikin campaign global, tapi ini kita pengen lebih gedein lagi nih brand kita di sana, kita pengen gedein lagi penjualan kita di sana sebagainya. Kayak kita harus bikin sesuatu deh yang benar-benar spesifik buat brandnya itu, misalnya negara tersebut. Nah kita udah ngomongin spesifik ke negaranya itu, apalagi udah ngomongin penetrasi ke dalam itu udah ngomongin internasional itu. Jadi nggak bisa satu budget lagi itu untuk bisa mencakup semua negara itu, tapi memang satu-satu. Dan that's why kenapa kebanyakan dari perusahaan itu juga lebih menyebutnya international business rather than global business atau global marketing misalnya, adalah karena menyasarnya adalah satu-satu, karena nanti treatmentnya beda-beda. Tapi apakah nggak bisa kita ngomongin ada global marketing activity yang kita lakuin ketika kita handle internasional? Enggak juga. Ada nanti yang global, tapi karena ini udah skalanya bisnis, internasional itu yang harus kita bahas. Seperti itu sih. Mungkin beda terminologinya gitu ya. Yang satu ngomongin satu sendiri ini mudah kita bisa nyebar. Kok ini yang dari budget banyak nih mulai kita satu-satu nih. Oke. Gitu sih. Berarti nanti kalau sekarang kita bahas international marketing, nanti global marketing kayaknya bisa dibahas terpisah lagi. Bisa banget. Nah, speaking of marketing role kali ya, yang pengen gue tahu adalah, katakanlah produk kita pikir kayaknya udah boleh nih kita ngelirik ekspansi gitu. Nah, jadi di planning lah kayak negara mana dan lain-lain. Nah, perannya marketing tuh ada di mana, Le? Terus kayak tahapan-tahapannya tuh sampai akhirnya si marketing ini bekerja tuh kayak gimana sih soal ekspansi ini? Tapi tahan dulu, mungkin ini kita jelasin di samping sambil coret-coret. Boleh. Aman ya? Aman. Oke, let's go. Oke, jadi gimana, Le? Mungkin pertanyaan gue yang tadi tuh bisa coba dielaborasi. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin soal ingin penetrasi ke negara lain ya, kita andaikan pokoknya kita perusahaan dari Indonesia, kita pengen penetrasi ke negara lain, dan kemudian kita pengen tahu nih sebenarnya apakah kita fit atau enggak, kita bisa jualan atau enggak. Nah sebenarnya yang paling penting di awal itu kita ngelakuin namanya feasibility study. Nah ini sebenarnya langkah awal yang biasa dilakukan oleh tim komersial dan juga melibatkan divisi lain termasuk marketing. Kenapa? Karena di feasibility study ini sebenarnya kita mempelajari apakah negara itu cocok kita masuk atau enggak. Kalau tahu namanya istilahnya PESTO, itu political, economic, social, teknologi, environment, dan juga legal. Ya, ini kalau gua nggak salah ya, mohon maaf ya kalau ada yang salah. Tapi intinya itu adalah mengenai kondisi makro yang ada di negara tersebut, gitu loh. Jadi apakah memang negara itu saat ini cocok untuk kita masukin atau enggak? Apakah secara market sizing-nya bagus, secara konsumennya, populasinya juga bagus, apakah mereka juga bisa mengkonsum untuk produk-produk dari luar, secara daya beli kapitanya juga bagus. Jadi itu semua harus dicek di sini, termasuk dengan yang legal yang tadi saya bilang, apakah memang mereka membuka diri untuk produk-produk dari luar. Karena kan ada negara sebenarnya tertutup ya, misalnya contohnya kayak North Korea dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipelajarin di sini. Jadi ketika kita sudah tahu nih di poin nomor 1 bahwa negara ini sebenarnya bagus nih, negara ini sebenarnya banyak produk-produk yang juga dijual di sana gitu loh. Dan negara ini sebenarnya daya beli konsumennya juga bagus nih, seperti itu. Baru yang kedua kita lakukan namanya adalah product and competitor analysis. Oke, analysis. Sorry, menyangkut pertanyaan gue tadi nih ya, berarti marketing team itu sebenarnya udah involved from the very beginning. Harus involved ya? dari awal, seperti itu. Karena ini juga kita kasih tahu bahwa karena tim marketing itu biasanya menjadi garda utama untuk mengetahui apa yang terjadi di negara tersebut, kondisi daya belinya, pasarnya gimana. Karena biasanya emang dari perusahaan itu mereka menuntut tim marketing yang mencari tahu tuh, seperti itu. Nah, product and competitor analysis ini belum kita ngomongin ke localization tadi. Ini baru ngomongin adalah apakah produk kita ini fit atau enggak untuk masuk negara tersebut. Jadi kita ngelihat dulu apakah produk kita ini, kita ngelihat ada potensi.
Karena kalau kita ngelihat produk kita ini tidak ada potensi, pilihannya dua. Apakah kita pengen create market baru, namanya kayak Blue Ocean Strategy, atau kita istilahnya ya harus masuk ke sana dan kita berkompetisi dengan brand-brand lain yang ada di sana, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau kita ngerasa bahwa produk kita nggak fit, kita nggak bisa menemukan cara, tapi akan lebih susah aja untuk mengedukasi konsumennya. Nah, ini dari bagian dua ya. Nah, ketika kita sudah melihat bahwa produk kita ternyata ada peluang fit dan ternyata kompetitornya juga udah ada ataupun misalnya kita ngerasa bahwa produk ini pasti akan ada gitu loh yang akan menjadi kompetitor kita di sana, barulah kita mulai fokus ke namanya STP. Jadi dari produk yang kita sudah tahu ada, kemudian kita baru ngomongin dari STP ini. Jadi kadang-kadang yang kedua ini, dua buah ini dari poin 2 dan ketiga, kadang-kadang bisa dilakukan terbalik. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa di sana ada marketnya, sedangkan kita nggak punya produknya, maka kita lakukan STP dulu, baru kita akan meng-create produknya. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita produk udah ada, kita baru ngelakuin segmenting setelahnya gitu loh. Oke, tapi sebelum lanjut nih ya, ini correct me if I'm wrong atau coba luruskan, berarti sampai di tahap 2 dan 3 ini sebenarnya masih dalam tahap planning ya? Betul. Jadi maksud gue masih akan ada kemungkinan, wah kayaknya berat banget nih, Betul. kita mundur dulu deh. Betul. Itu masih ada? Betul, Oh, masih oke. ada. Karena nanti pun di tahap 4 ini pun, ini masih planning. Oke. Jadi ini lumayan panjang, karena Iya, kita iya, ngomongin market internasional itu lumayan tricky ya. Jangan sampai kita sudah melakukan investasi yang lumayan besar, ternyata pas kita mau masuk pun ternyata nggak bisa. Atau misalnya produk kita ternyata ditolak langsung sama konsumen ataupun misalnya dengan pemerintah sana contohnya. That's why ke tempat ini kalau kita ngerasa bahwa produk kita ini fit dan kemudian secara STP juga kita lihat bahwa ini bisa, ini alignment dengan apa yang ada di negara tersebut, baru kita ngelakuin namanya strategi localization, product localization. Nah, kalau untuk product localization ini yang jadi PR-nya adalah apakah kita ingin melokalkan produk kita atau kita pengen tetap menjadikan itu sebagai international brand. Seperti itu. Karena ini PR-nya beda. Karena untuk negara-negara yang sangat kuat gitu kulturalnya, atau misalnya sangat kuat misalnya dari high pride, national pride lah, bisa seperti itu. Kayak kita harus punya mikirin juga apakah untuk produk ini kita harus lokalisasi. Kita membuat itu jadi lokal. Atau misalnya kita harus menciptakan istilah gini, contohnya misalnya kita punya satu varian di sini, misalnya varian di Indonesia misalnya, tapi belum tentu itu akan laku misalnya di negara lain gitu. Jadi kita mungkin harus membuat gramasi baru atau misalnya material baru dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau di Indonesia mie instan itu lakunya satu pieces-an kan. Tapi kalau misalnya contohnya di Malaysia, itu sebenarnya mereka laku itu yang langsung family pack, isi 4, isi 5 gitu loh. Mereka tidak terbiasa jual yang pieces-an, kecuali kalau misalnya di convenience store. Tapi ketika di toko-toko besar, misalnya di supermarket, di hypermarket dan sebagainya, mereka pasti jual yang family. Kalau di Indonesia enggak, karena orang kita terbiasa buat beli satu karena mereka pengen comot-comot beli-beli yang banyak, seperti itu. Jadi itu juga harus dipikirin tuh di sini, di product localization. Baru yang kelima, ketika kita sudah centang ini semua, baru yang tadi kita ngomongin adalah market entry. Nah, kalau kita udah ngerasa bahwa produk kita oke nih, secara STP oke nih, secara environment pestolnya ini mikro makro menarik nih, dan kemudian kita juga bisa melokalkan produk kita nih, atau kita tetap jadikan itu sebagai international brand. Baru market entry-nya kita mau kayak gimana? Apakah kita mau via distributor, atau kita mau bikin factory kita sendiri, bikin company sendiri, atau kita mau joint venture, misalnya kita kerjasama dengan company lokal misalnya, atau kita cuma mau trading misalnya. Nah itu semua mulai kita pikirin di sini. Jadi sudah sampai di tahap ini biasanya komersial nih, tim komersial yang bekerja nih. Jadi tim komersial memutuskan adalah, kayaknya produk kita ini karena kita baru mau test market, kita kasih distributor dulu deh. Tapi kita tetap pasang marketing activities misalnya, itu akan melibatkan marketing. Atau Leo udahlah nggak usah, kita trading aja. Jadi kita kasih distributor, biar dia jualan, dan kemudian kalau dia butuh apa kita baru support. Itu juga bisa. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kayaknya nih negara nih potensi gede banget nih, bahwa produk kita ini pasti laku nih di negara ini nih. Ya udah, kita misalnya contohnya adalah ya udah kita bikin aja kantor di sana. Jadi secara finansial, secara tim itu semua di bawahnya kita, seperti itu. Nah, di sini tahapnya itu yang akan jadi sangat panjang karena nanti hitungannya adalah apapun keputusan kita, investasinya dan akan lumayan lamanya di sini.
seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya sama distributor, kita harus bikin MOU, kita harus bikin agreement, dan kemudian kita sebelum itu pun kita harus cek dulu. Seperti misalnya sekarang misalnya tim dari komersial mereka misalnya mau buka open new market di Europe, itu benar-benar harus distributor didatengin tuh, cek mana gudangnya gimana, dan kemudian mereka distribusi sampai mana dan sebagainya. Baru tahap ini lumayan sangat-sangat panjang. Nah, ketika sudah sampai di tahap ini, ketika kita sudah bisa menentukan yang mana, baru kita ngomongin adalah route to market strategy. Lumayan panjang ya, jadi. Nah, route to market strategy ini adalah strategi kita gimana cara kita untuk penetrasi ke pasarnya. Nah, ini udah geraknya adalah kalau di perusahaan besar tuh memang ada namanya RTM manager, emang ada yang ngurusin ini, trade marketingnya kayak gimana. Kira-kira kita mau distribusi di general trade dulu, di pasar tradisional atau di modern market. Nah, itu nanti semuanya ada di sini, baru nanti dituju adalah, oke, kita udah tahu nih strategi kayak gimana. Jangan lupa IMC-nya gimana. Marketingnya gimana? Apakah kita menjalani marketing atau enggak? Nah, yang di sini baru kita ngomongin panjang nih di sini nih. Nanti kita bahas. Betul. Oke. Jadi ini kira-kira 7 tahap ketika kita mutusin apakah kita mau masuk ke negara itu atau enggak. Tahap ini bisa dibilang adalah tahap planning, dan di sini udah mulai tahap ke eksekusi. Oke. Dan actually sebenarnya marketing tuh akan terlibat dari awal, terlepas dari porsian role-nya tuh seberapa besar ya. Betul. Maksudnya apakah advisor, bantu ngeriset, atau kayak mungkin di yang ketika kita udah decide untuk masuk, itu baru dipikirin, nah ini marketnya cocoknya untuk dikasih strategi kayak gimana gitu ya. Betul. Wah, oke. Ini kayaknya bakal yang banyak kita bahas setelah ini, tahapan ini ke bawah tuh. Betul. Udah langsung ke konkretnya kayak gimana gitu ya. Betul. Oke. Oke, akhirnya tadi udah dijelasin lumayan panjang, thank you Leo. Mungkin gue langsung lanjut lagi ke ini kali, prinsip-prinsip. Jadi kayak sebenarnya yang harus ada di kepalanya marketer seorang perusahaan terkait dengan international marketing tuh apa sih? Yang kayak mereka tuh harus tanemin dulu nih mindsetnya sebelum kita ngomongin soal strategi marketing, sebelum kita ngomongin analisis target market dan lain-lain. Ada nggak sih 1-2 prinsip penting yang perlu dipahami dulu nih terkait yang tadi udah lo jelasin juga? Kalau prinsip dalam international marketing sesuai yang tadi yang gue jelasin itu ya, mereka kan lumayan panjang nih dari kita persiapan hingga nanti kita bisa eksekusi. Bahkan nanti ketika eksekusi pun akan jadi sangat panjang karena perlu namanya. Jadi kita udah launching produk, itu pun nanti kita harus cek lagi penjualan kita gimana, activity kita berjalan dengan baik atau gimana, atau apakah nanti kita harus ganti strategi dan sebagainya, itu sangat panjang gitu loh. Jadi itu kayak limitless aja gitu loh, akan jalan terus. Nah, kalau dari sisinya perusahaan sendiri, yang harus dipastikan adalah kesiapannya itu dulu. Karena banyak kasus juga sebenarnya adalah ketika perusahaan masuk ke negara lain, mengeluarkan invest banyak, dan kemudian dia tidak ready dengan berbagai macam berbagai macam worst case atau kondisi-kondisi yang mungkin aja akan bikin dia rugi, dan ternyata dia tidak memprepare itu, ujung-ujungnya itu bisa, yang sesuatu yang sudah baik, ujungnya malah jadi berantakan gara-gara dia tidak siap sebenarnya masuk ke market tersebut gitu loh. Ini kita ngomongin dari sisi perusahaan. Jadi kesiapan itu yang harus dicek. Nah, kalau dari sisi marketingnya sendiri, dari marketersnya sendiri, ketika kita pengen terjun untuk pegang internasional, sebenarnya ada 3 hal penting sih sebenarnya. Yang pertama adalah flexibility. Ini yang saya pelajarin juga adalah ketika kita nggak fleksibel sebagai marketers, ketika kita ngerasa bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya di negara ini, misalnya seperti saya contoh, misalnya saya di negara Indonesia saya berhasil, saya langsung menerapkan hal yang totally sama dengan apa yang saya lakukan di negara lain, dan based on experience saya kebanyakan itu tidak akan berhasil gitu loh. Karena flexibility itu untuk kita tahu bahwa kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang tidak dalam zona nyamannya kita gitu loh. Ya mungkin di sini kita nyaman untuk ngelakuin sesuatu yang kita cukup ke misalnya ke retailers, kita buat nego dan sebagainya. Kalau di sana mungkin kita cukup, contohnya kayak saya pernah ke Myanmar, saya harus datang sama timnya di Myanmar untuk benar-benar datang ke wet market, untuk datengin mereka, untuk lebih pendekatan personal dan sebagainya. Contohnya itu sesuatu yang kayak, aduh kenapa gue harus ngelakuin ini lagi gitu kan. Nah itu hal-hal yang harus dilakuin misalnya. Atau misalnya contohnya ketika saya bikin iklan, gue dulu bikin iklan di Indonesia contohnya, saya ngerasa itu berhasil banget, viral banget gitu loh. Dan ketika waktu dulu saya tunjukin ke agensi saya yang di Thailand, mereka ngerasa bahwa, mereka nggak ngomong sih, tapi mereka kayak ini biasa aja deh. Jadi saya dengan bangga aja saya gue ngeliatin iklan gue kan, katanya bagus, tapi kelihatan lah muka mereka kayak biasa aja. Dia itu mereka bilang,
kalau ini gue yang biasanya gue lakuin kalau di sini gue lihat kok beda banget ya, kualitasnya bagus banget ya kayak gitu loh. Jadi dan kalau kita nggak berani terbuka soal itu, nggak fleksibel ya, pasti gue akan bilang bahwa nggak usah ngikutin kalian lah, gue udah sukses kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah empathy. Lebih ke arah kita harus tahu bahwa balik lagi localization, tiap negara tuh punya kultur yang berbeda, tiap negara itu punya sifat yang berbeda, tiap negara itu punya acceptance terhadap brand yang berbeda, dan kita harus juga mempelajari kultur apa yang lagi ada di negara tersebut. Contohnya misalnya apa yang berlaku di Indo, misalnya apa yang saya lakuin itu nggak bisa saya lakuin sama misalnya di Singapura contohnya. Tapi saya harus lihat nih sebenarnya orang Singapura tuh suka kayak gimana kayak gitu. Jadi lebih ngeliatin bahwa benar-benar pelajarin habit-habit orangnya di sana kayak gimana. Contohnya saya pernah nggak pakai empathy saya ya. Jadi saya ngerasa bahwa orang Indo kalau bikin giveaway mereka seneng nih kalau pakai uang gitu misalnya. Ketika saya ngelakuin giveaway yang sama misalnya contohnya di Singapura, mereka nggak seneng. Mereka ngerasa bahwa gua punya uang juga ngapain lo ngasih gua kayak gitu loh. Terus misalnya kalau dia itu gua ngasih barang lo murah banget, gua nggak mau gitu loh. Gua nggak mau ngeluarin effort gua buat dapetin seperti apa yang lo taruh di giveaway lo gitu loh. Walaupun sebenarnya setelah gua mencoba buat mempelajari lebih lagi, mereka suka kok sama giveaway, cuma memang caranya aja yang berbeda gitu loh. Itu yang kedua sih. Kalau yang ketiga ya sebenarnya ini rumusnya paling gampang lah, belajar terus aja sih sebenarnya sih. Karena selama apapun gue di marketing ya, ini kita ngomongin marketing aja lah. Dulu atau zaman gue pegang marketing di 2010, baru ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TikTok dan sebagainya. Cara main gue lebih banyak main di lapangan, lebih banyak main trade marketing, lebih banyak main diskon-diskon di toko misalnya. 2014, 2015 Instagram udah mulai masuk, akhirnya mulai main Instagram, dan kemudian akhirnya semua brand masuk di Instagram gitu loh. Dan kemudian ketika TikTok masuk, mainnya berubah lagi gitu loh. Dan kemudian contohnya juga learningnya apa? Misalnya contoh kayak di Cina misalnya, ternyata di sana Instagram tuh nggak ada kan sebenarnya. Mereka akhirnya pakainya namanya Xiaohongshu kalau teman-teman ada yang tahu. Red misalnya itu yang jalan juga di Malaysia sebenarnya. Itu kayak ini hal baru lagi, gimana cara mainnya ya. Mereka juga kayak contohnya live streaming misalnya. Live streaming di sana kenceng banget. Waktu di Cina waktu itu kenceng, di Indonesia belum kenceng. Saya cuma ngerasa adalah enggak sebenarnya ini nggak terlalu bagus. Tapi ternyata sekarang pun kayak di TikTok itu kan live streaming semua kan, dan Cina itu sudah jalan 3-4 tahun yang lalu. Nah, saya udah mempelajari itu dari saat itu. Kalau saya waktu itu ngerasa bahwa ini nggak penting buat saya pelajarin karena apa yang saya udah dapat ilmu di Indonesia ya pasti nggak akan bisa berkembang lah sebagai tinggalan juga. Betul. Itu sih sebenarnya. Oke. Flexibility, empathy, dan belajar terus ya. Kayaknya ini juga bukan cuma buat international marketing ya, tapi kayak untuk berbagai jenis-jenis atau tantangan marketing lainnya juga bisa dijawab pakai 3 hal itu ya guys. Oke, mungkin lanjut again soal international marketing. Tadi kan Leo udah kasih beberapa contoh bahwa kita harus mempelajari masing-masing negara ini tuh kondisinya seperti apa, karena udah pasti beda-beda, yang works di Indonesia belum tentu works di sana. Nah, mungkin bisa diceritain, kasih satu contoh aja boleh. Apa nih, Le? End-to-end yang harus kita pelajari gitu. Speaking of international marketing. Kayak spesifik soal target market deh, atau culture. Apa sih nih yang harus kita bedah dari satu pasar ini tuh apa aja? Umur, habit aja cukup kah? Atau sampai bener-bener dissect sampai dalam banget gitu? Salary, hobinya apa? Apa nih? Boleh diceritain dari pengalaman lo nggak? Kalau dari pengalaman itu gue biasanya melakukan treatment yang berbeda untuk negara-negara yang gue pegang lah ya. Kayak di Kino itu kan kita memang sudah jualan produk kita sudah ekspor produk kita mengenai lebih dari 40 negara seperti itu. Dan kalau untuk 40 negaranya itu benar-benar kita dalamin secara mendetail, itu kayak nggak akan cukup satu hari kayak 1 minggu belajar 1 negara aja nggak akan cukup gitu loh misalnya. Apalagi kita ngomongin kita benar-benar harus slicing dengan secara detail kan. That's why balik lagi treatmentnya itu ke arah seberapa fokus untuk bagian international marketing ya. Seberapa fokus negara itu yang berkaitan dengan visi atau direction dari perusahaan. Kalau contohnya kayak di Kino ini, Southeast Asian adalah tetap jadi main fokusnya kita misalnya, dan kemudian ada beberapa negara-negara di luar Southeast Asian juga. Tapi ada juga negara-negara yang kita memang fokusnya adalah kerjasama sama distributor misalnya untuk lebih trading misalnya. Nah, ketika untuk negara-negara fokusnya ini, itu yang benar-benar harus didalemin detail banget tuh. Bahkan kita juga hire research company juga di negara tersebut untuk bantu kita mempelajari habit dari calon konsumen kita ya. Jadi kadang-kadang kita udah jualan dulu, kemudian kita pengen pelajari itu berarti konsumen kita kan. Contohnya
berapa banyak negara itu yang sebenarnya menyumbang 70-80% dari omsetnya international business misalnya. Nah, itu pasti nanti kalau udah di slicing, mungkin dari sekitar, kalau contohnya di perusahaan sebelumnya, mungkin dari sekitar 50-60 negara, cuma 5 negara kok sebenarnya. Nah, 5 negara itu yang harus benar-benar fokus. Gitu. Jangan terlalu banyak memfokuskan sama negara-negara di luar dari 5 itu dulu. Selama 5 itu belum kita dapetin datanya, belum kita tahu apa yang mau kita lakuin, singkirin dulu deh negara-negara lainnya. Ini ngomonginnya udah based on priority aja gitu loh. Tapi kalau udah 5 negara ini, baru kita ngeliat nih mana negara dari sisanya itu negara yang kira-kira potensinya bisa buat masuk ke 5 negara ini nih. Secara revenue nih. Baru kita akan fokus lagi ke sana gitu sih. Jadi kalau ditanya seberapa detail, seberapa juga dia impactful di perusahaan ini nih benernya secara revenue dan secara potensial gitu. Itu kalau memang sangat fokus, ya kita fokus di situ dulu. Sisanya lebih banyak kita yang mungkin lebih kayak googling atau misalnya hanya ngobrol sama tim agency atau tim lokal di sana dan sebagainya. Tapi kalau memang udah sangat fokus, agak susah kalau kita cuma dapetin datanya dari sedikit orang gitu loh. Benar-benar akhirnya kita ngelibatin dari research company, kita ngelibatin dari tim data analis dan sebagainya. Nah, tapi izinkan gue meluruskan sedikit ya. Tadi kan udah dijelasin nih tahapan-tahapannya, dan dugaan gue itu tahapan-tahapannya perlu kita lalui untuk menentukan juga kan kayak negara ini sepotensial apa. Betul. Nah, tadi lo mention soal negara fokus, maksudnya negara yang kita fokuskan dulu. Itu tuh berkaitan sama tahapan-tahapan tadi, atau justru ketika kita udah masuk ke situ, kita lihat performance-nya, baru kita decide ini yang fokus loh gitu. Yang kedua Ya, berarti kalau yang pertama treatment sama semua? Yang pertama itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena tadi pertanyaannya adalah gimana caranya buat kita entry, gimana cara kita masuk ke satu negara. Kalau ini kita udah ngomongin negara mana yang kita harus investment lebih. I see, ya, oke. kan? Ya. Berarti kita lihat performance-nya, baru kalau memang dia bagus nih, ya udah kita double down di situ ya. Betul. Oke. Nah, berbicara soal keliling negara kali ya. Tadi kan ada beberapa tipe atau beberapa cara lah. Misalnya kayak kita fokusin sampai bikin kantor. Terus ada juga yang ngandelin distributor atau misalnya kayak ngandelin agency. Atau kitanya yang keliling sendiri gitu ya. Nah, boleh ceritain soal itu nggak? Kapan kita harus datengin negaranya? Kapan kita cukup untuk ngandelin si agency di sana? Apakah hanya berkaitan dari yang tipe-tipe fokus dan yang trading tadi, atau ada faktor lain nih, Le? Itu akan sangat tergantung sama kita itu di posisi apa. Maksudnya posisi apa? Maksudnya kita di bidang kerjanya apa. Kemudian juga tergantung dari kita kebutuhannya apa di negara itu. Sama satu lagi adalah tergantung dari ke yang tadi saya bilang, seberapa fokus negara tersebut. Oke, berarti tetap ke situ ya. Karena gini, kita kalau ngomongin soal investasi ke negara-negara itu ya, biasanya itu akan dijalani oleh tim komersial dulu sebenarnya. Tapi kalau kita lanjut misalnya ke marketing, biasanya yang akan saya lakukan banyak market visit itu adalah untuk negara-negara yang lebih negara fokus. Seperti itu. Kenapa? Karena saya sangat percaya bahwa namanya marketing ya, kita perlu sense untuk tahu nih sebenarnya barang kita seperti apa di sana. Kalaupun barang kita belum ada di sana, kita juga harus tahu nih sebenarnya kompetitor itu geraknya seperti apa. Karena kebanyakan orang itu akan cek, misalnya kalau marketer yang males misalnya, mereka akan cek cuma based on misalnya foto yang masuk atau misalnya data yang masuk. Padahal kadang-kadang kenyataannya di lapangan beda. Seperti itu. Barang kita nih, misalnya barangnya saya taruh di eye level. Misalnya kita ngomongnya itu eye level tuh, yang searah kita pas beli, sama ditaruh di paling bawah. Mau setenar apapun barang kita di bawah, setenar apapun barang kita kalau ditaruh di bawah, percayalah penjualannya pasti kemungkinan akan lebih jelek dibandingin kita taruh di eye level. Itu kebanyakan hal yang terjadi. Walaupun kadang-kadang anomali kalau barangnya itu sangat-sangat cuma dicari, udah jadi dominan 90% market share misalnya, pasti orang akan nyari. Tapi untuk barang-barang yang kebanyakan yang impulse, itu biasanya itu ada di eye levelnya itu. Ada faktor eye level itu. Dan kemudian kompetitor juga. Kita tuh sering kali misalnya kita akan cek, kok barang kita nggak laku ya misalnya. Barang kita kok jelek ya. Terus pas kita nyata ke lapangan, ternyata kompetitor kita lagi mereka udah turunin harga contohnya. Atau ternyata mereka naikin gramasi produk mereka misalnya. Atau ternyata mereka juga lagi bikin promo misalnya buy one get one, buy two get one. Atau mereka kasih gimmick dan sebagainya. Dan itu tidak terdetek oleh tim kita. Nah, that's why market visit itu penting gitu loh. Itu biasanya kita jalanin. Pokoknya untuk negara-negara yang jadi fokus minimal sekali
1-2 kali sebulan tuh biasanya kita market visit gitu. Oke. Dan saya juga punya tim-tim di beberapa negara fokus sebenarnya. Seperti di Filipina kita punya tim yang untuk bantuin kita jalan activity BTL, below the line dan sebagainya. Dan ketika kita udah punya tim di sana, ketika saya juga jalankan KPI, saya udah jalan KPI contohnya adalah tolong dong tiap bulan minimal sekali untuk kasih saya kompetitor update gitu. Kemudian kasih tahu juga sebenarnya pajangan kita random aja tokonya misalnya, tapi tiap-tiap toko sesuai dengan skalanya, contohnya minimarket, convenience store, supermarket, hypermarket, itu ada perwakilannya. Tolong dong kasih saya data itu misalnya. Atau misalnya dengan agency juga misalnya kan saya juga hire agency. Tolong dong kasih saya competitor review, activity apa aja sih mereka lakuin. Ketika kita udah punya itu semua, sebenarnya intensitas kita untuk datang ke negara itu bisa berkurang gitu. Tapi tetap harus saya bilang ada sense-nya. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, it's okay. Tapi kalau benar-benar nggak ada orang dan kemudian kita coba berharap kemampuan kita, saya nih misalnya, untuk bisa membaca apa di negara tersebut, ya berarti kan saya nggak fleksibel. Ya kan? Berarti kan saya juga nggak berusaha untuk empathy sama negara tersebut kan, itu sih. Oke, berangkat dari 3 prinsip tadi, sering-seringlah visit ya. Oke, dari tadi kita udah bahas banyak banget, mungkin masih di, I don't know, ini bisa dibilang kulit atau justru dalamnya. Tapi nextnya mungkin gue mau nanya soal strateginya langsung ya. Simple aja deh, kita ngomongin awareness, conversion, loyalty. Tiga tahap penting mungkin ya, terpenting. Nah, tadi kan Leo sempat bilang kalau di satu negara dan negara lainnya pasti strateginya beda. Jadi kalau misalnya kita harus contohin satu-satu, I assume bahasan kita bakal panjang banget. Nah, mungkin biar lebih simple, ambil satu negara fokus yang jadi negara fokusnya Kino, yang mungkin cater semua tahapan ini dengan strategi yang menurut Leo, wah ini kayak paling worth buat gue share nih. Jadi boleh diceritain cara lo bikin strategi marketing seperti apa based on study case di Kino di salah satu negara fokusnya. Mungkin saya bisa ambil contoh Philippines ya. Jadi Filipina itu salah satu negara fokus kita dan saya ngerasa beruntung adalah karena ownernya Kino dan juga direkturnya Kino itu memang visioner, Pak Hari dan Pak Sidarta. Thank you, udah juga memberikan kesempatan juga untuk kita jalanin banyak hal marketing di sana. Jadi ketika dari awal, ketika kita penetrasi di Filipina, itu memang dari foundernya Kino, Pak Hari, itu memang ingin Filipina itu jadi salah satu negara yang bisa jadi percontohan untuk negara lain. Oke. That's why kalau tempat saya cerita juga bahwa kita di Filipina kita ada namanya satu produk namanya Lola Remedios, mungkin di sini juga saudara mungkin bisa ditunjukin, itu adalah satu produk yang bisa dibilang market leader di sana gitu loh. Kalau misalnya tanya ke teman-teman yang di Filipina apakah mereka tahu Lola Remedios, mereka akan nganggep bahwa oh itu yang bisa nyembuhin gua dari masuk angin, bisa nyembuhin gua dari ketika lagi musim-musim hujan lah atau musim-musim yang tidak baik lah di sana dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakuin di sana sebenarnya. Dan ketika kita sudah masuk di sana juga, dan kemudian kita juga ada produk personal care kita juga, ada Ellipse, yang kemudian kita juga ada Esquilin Kids, dan kita juga punya ada Sleep Baby dan sebagainya. Jadi itu negara percontohan di mana kita menjalankan 360 marketing sebenarnya di sana. Plus juga kita menjalankan sebenarnya sales force kita juga punya tim lokal juga di sana. Jadi dari tim Indo juga ada di sana gitu loh. Jadi memang bisa bilang itu contoh yang baik gitu loh. Nah, untuk berjalanannya marketingnya sendiri, PR-nya memang kalau dari tim sales, arahnya adalah gimana caranya biar bisa itu distribusinya sangat baik. Jadi sales sudah punya PR-nya sendiri gitu untuk memastikan distribusi kita bagus gitu loh. Jadi itu harus dipastikan bahwa distribusi kita kuat. Jadi pertama memang mainnya di distribusi dulu. Dan ketika distribusi udah bagus, kemudian kita cari cara tuh gimana caranya buat juga marketingnya bagus gitu loh. Ini saat sebelum saya masuk sih sebenarnya, tapi dari sisinya Pak Hari, oh kita harus main iklan gitu loh. Jadi akhirnya kita juga bikin TVC di sana. Nah ini salah satu keputusan yang berani gitu loh. Karena kita sebagai perusahaan Indonesia, kemudian kita main iklan di perusahaan lain yang di negara lain dan kemudian juga dengan investment yang tidak kecil gitu loh. Dan akhirnya resiko itu akhirnya membuahkan hasil gitu loh. Akhirnya penjualan kita baik gitu loh. Tapi ketika saya masuk ke sana, masuk ke Kino, itu memang saya ngerasa bahwa sebenarnya Filipina ini salah satu negara yang sangat potensi gitu loh. Nggak kita cuma harus main ATL, tapi kita juga harus main digital dan juga BTL seperti itu. That's why ketika saya masuk ke sana, saya ngelihat nih bahwa ternyata brand kita nih kuat, tapi
orang-orang tuh udah mulai lupa. Mungkin tidak semuanya. Jadi saya juga ngelakuin market research tuh di sana. Nah ini juga penting tuh buat tahu kok barang kita nih laku, tapi kok apakah ini stagnan, lagi fasenya stagnan atau lagi fasenya declining. Ternyata fasenya adalah orang-orang tua di sana 90% lebih tahu soal produk ini gitu loh. Tapi anak-anak muda nggak tahu. Jadi ketika misalnya kita riset dan kemudian kita arahin ke orang-orang tua, pasti orang-orang yang udah berumur, pasti nanti kita akan dapat jawabannya adalah brand ini bagus banget kok, semua orang tahu kok gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar slicing ke target, ke age-nya ya, ke umur sama misalnya di area mana mereka ya. Tapi ketika kita udah slicing lagi, ternyata kita punya PR nih dibuat anak-anak mudanya. That's why idenya adalah kita tetap jalanin misalnya kayak BTR activity untuk yang di tempat-tempat yang banyak kumpul komunitas orang-orang tua dan sebagainya. Tapi anak-anak muda ini jadi fokus utama nih sekarang nih. Dan kemudian juga kita tetap jalan iklan misalnya, tapi digital kita kencengin. Seperti itu. Nah ini juga yang berlaku sama Ellipse misalnya. Nah Ellipse ini selama ini kita cuma memarketkan produk ini adalah bagus buat rambut. Tapi kita nggak memarketingkan produk ini adalah sebenarnya bagus untuk menjawab permasalahan rambut mereka. Apalagi misalnya di Filipina itu sekarang tuh kalau kamu lo tahu, Filipina tuh sekarang lagi banyak bencana alamnya, ya kan. Jadi ada pemutusan listrik lah, banjir dan sebagainya. Jadi mereka punya banyak masalah rambut dan itu tidak tercapture selama ini. Tercapture-nya adalah oh ini bagus loh buat rambut, tapi bukan oh ini bisa nyelesain masalah rambut kalian loh. Nah itu yang sebenarnya kita lagi jalanin gitu. Jadi kalau ditanya apakah berhasil, so far itu kelihatan efeknya seperti itu. Jadi kalau dilihat memang penjualan kita makin lama makin baik seperti itu sih. Tapi terlihat bahwa dari negara ini ya sebagai contoh ya, bahwa pertama yang pasti ketika kita udah masuk produknya itu, kita harus lihat nih produknya fit atau enggak nih buat negara itu kan. Makanya kan negara itu saya tadi sering bilang bahwa sering ada masalah di bencana lah, atau masalah kekeringan lah, atau masalah yang sering bikin orang-orang sakit lah. Jadi produk itu pas nih buat masuk nih. Ini buat yang tadi yang lola. Kemudian dari sana kita pasti buat distribusi bagus dulu. Nah habis itu baru jalanin activity marketingnya. Nah activity marketingnya harus jalannya kayak gimana? Activity marketingnya ternyata ini cocok nih buat orang-orang tua nih. Akhirnya kita main di iklan dulu. Nah ketika kita sudah ngelakuin itu, kita riset lagi nih. Ini jalan lagi berarti kan riset lagi. Oh berarti orang-orang Filipina udah tahu dan produk kita. Ternyata orang-orang tua yang tahu. Anak-anak muda udah mulai nggak recall nih. Udah akhirnya bikin campaign di digital. Sama kemudian lakuin activity BTL. Seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk semua activity marketing dan sales, salah satu negara yang bisa jadi contoh sih Filipina itu sih. Makanya sekarang produk kita pun sebenarnya sudah well known lah. Orang-orang Filipina sebenarnya harusnya udah tahu lah semua produk-produk ini. Produk-produk dari Kino. Itu sih. Contoh campaign berhasil dari Lola itu ya terkait SB19 mungkin. Jadi mungkin saya coba cerita sedikit background kenapa SB19 ini sangat menyukai Lola Remedios. Jadi awalnya itu kita tahu ketika kita searching SB19 di sosial media itu ternyata banyak video-video dari fans mereka ngevideoin salah satu member SB19 minum Lola ketika konser mereka. Nah dari situ ternyata banyak banget fans mereka yang engage dengan video itu. Bahkan ada beberapa konten yang mereka bikin meme gitu sih. Jadi kan SB19 itu kan membernya ada namanya Josh. Nah bahkan fansnya pun bikin meme kayak Lola Remedios. Jadi agak diplesetin gitu, Lola Remedios. Nah dari situ kita berpikir untuk gimana sih kita utilize SB19 ini sebagai permulaan untuk kita kolaborasi sama mereka. Nah tahun kemarin itu kita berhasil dapetin free exposure dengan cara engage dengan mereka dengan kirim beberapa produk Lola. Kemudian pas sampai itu ternyata kita dapat apresiasi dari SB19 itu bilang makasih ya udah dikirimin Lola, dan itu sih sebenarnya. Jadi dengan minim budget dan kita bisa dapetin exposure itu banyak banget dari free, bahkan organik di sosial media. Itu sih. Itu yang salah satu campaign yang cukup berhasil sih buat Lola. Ngomongin soal challenge kali.
Mungkin tadi jawaban lo beberapa udah menyinggung ke arah sini, tapi kalau misalnya gue tanya secara spesifik, gimana sih cara kita kemudian memarketingkan produk kita, yang mana produk kita ini punya kompetitor dari banyak tipe nih, kompetitor dari produk lokal gitu, atau kompetitor dari sama-sama dari Indonesia misalnya. Nah itu tuh bagaimana tuh kita menghadapi persaingan tersebut. Belum lagi kalau kita ngomong kecintaan masyarakat lokal dengan produk lokalnya mereka doang. Pokoknya segala produk impor berarti ya, produk dari luar negeri itu kayaknya ya kurang deh gitu ya. Nah, itu tuh menghadapi challenge itu akhirnya seperti apa tuh, Le? Itu sebenarnya PR marketing yang sampai sekarang pun belum ada jawabannya sih sebenarnya. Saya belum ada jawaban finalnya atau misalnya kayak resep bahwa oh ini pasti berhasil. Karena itu jadi kayak belajar terus-menerus aja sih. Contohnya nih, misalnya ketika kita ngelakuin, kan tadi tempat saya juga gambar ya, tempat gua gambar juga ya, bahwa bahkan sebelum kita mulai jualan aja, kita udah harus ngelakuin product analysis dan competitor analysis. Tadi kan tadi gue juga udah sempat jelasin ya. Itu sebelum jualan loh. Ya ketika kita sudah jualan, itu pun yang tadi gue juga bilang bahwa market visit itu penting. Kenapa market visit itu penting? Untuk kompetitor review. Kalaupun kita nggak bisa melakukan market visit, kompetitor review harus tetap dijalanin tuh. Nah nanti baru kita ngeliat nih persaingannya dengan kompetitor kita yang lokal atau kompetitor kita juga yang import misalnya, atau misalnya produk-produk dari luar. Contohnya apa yang dilakuin Mr. Potato misalnya. Mr. Potato tahu lah ada satu brand lagi, brand yang sangat kuat juga, sebenarnya kan keripik kentang juga di Indo, atau misalnya produk premium seperti Pringles misalnya, juga ada produk dari luar juga kan yang juga punya well known gitu loh. Jadi kita juga harus lihat nih cara mainnya gimana gitu loh. Cara mainnya, kategorinya contohnya. Apakah dengan kategori yang sama kita harus juga dapetin target market yang sama? Itu juga jadi beda. Karena sedikit lah ya cerita juga waktu ketika saya dan juga waktu itu dengan CEO saya waktu itu, Mr. Pierre dan juga Mr. Farun dan Pak Reka. Waktu itu kita mikirin adalah apa nih yang harus kita lakuin sebenarnya ketika produk kita ada di pasar, ada di market, tapi sebenarnya orang-orang kalau ngerasa bahwa produk kita ini hanya copycat dari produk yang udah ada gitu loh. Dan saat itu kita cuma mikirnya adalah, oh kompetitor kita si gede ini nih, si Pringles nih. Waktu itu kita ngerasa bahwa oke, apapun yang dilakuin kita harus lakuin. Apapun harga dia kayak gimana, kita juga harga segitu gitu loh. Tapi setelah kita slicing lagi, setelah kita tahu nggak bisa mainnya kayak gitu, satu kategori belum tentu kita main yang sama. Waktu itu akhirnya kita bikin strateginya adalah ya biarkanlah dia bermain sendiri di area di area keripik kentang premium. Kita target marketnya adalah untuk lebih ke generasi milenial saat itu ya, 2015-2016. Karena milenial saat itu kan umurnya kayak Gen Z sekarang lah ya, Gen Z yang udah remaja, yang atau misalnya udah kuliah dan sebagainya. Kita mulai ngarahnya ke sana gitu loh. Harga pun akhirnya kita mulai secara internal pun kita pikirin cara harga kita harus gimana, secara kemasan kayak gimana. Karena kan gimana pun juga kita jualan, kita nggak boleh nggak untung dong, pasti harus ada profit kan. Kita gimana caranya buat memastikan kualitas bagus, rasanya enak, tapi harganya affordable nih buat target market yang baru. Dan akhirnya semua strateginya ngarahnya ke sana. Seperti itu. Nah, ketika kita ngelakuin di sana pun, akhirnya kompetitor pun juga mencoba untuk counter kita nih, ya kan? Karena Mr. Potato bagus nih kayak gini nih. Nah, terus apa nih? Berarti kan mereka bilang ya udah kita ikutin nih cara Mr. Potato misalnya. Ya saat itu kita juga mikirin tuh strateginya gimana buat ngedefense dari kompetitor-kompetitor yang lain. Bahkan maksudnya kompetitor saat itu yang jadi market leader nomor 1 misalnya si Citato, misalnya kan dia juga ngeluarin banyak produk juga, kan banyak varian dan sebagainya. That's why saat itu pun kita mikir, kayak kita juga harus ada produk yang tidak boleh sama nih sama mereka. That's why Ghost Pepper, itulah salah satu cikal bakal munculnya Mr. Potato Ghost Pepper sebenarnya. Mungkin saat ini udah ada ya, tapi saat itu pionir di tahun 2019, itu Ghost Pepper kita menciptakan untuk jadikan pembeda gitu loh. Jadi semacam satu produk yang unik, yang pedes banget, yang brand lain nggak berani ngelakuin itu karena produk pedes banget nggak mungkin laku di Indonesia kan. Ternyata produk kita malah nggak dianggap pedas gitu loh. Mungkin di dalam waktu ketika kita ngelakuin FGD, ketika kita juga main di R&D, kita develop, kita ngerasa bahwa produk ini palingan cuma jadi exciting beberapa lama doang lah, cuma 3-4 bulan, cuma jadi limited time, maksudnya cuma jadi limited edition, ya udah begitu buat seru-seruan aja. Ternyata buat orang Indo malah dijadiin lauk buat makan nasi. Wow. Malah itu saat itu kita sempat jadi market leader untuk produk itu gitu. Untuk buat Ghost Pepper yang Mr. Potato ya. Seperti itu sih. Jadi terkadang memang
ada plan yang harus kita lakuin, tapi terkadang juga ada sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang planning kita. Nah, kita juga harus cepat tanggap tuh. Ketika kita udah ngerasa bahwa, oh produk ini bagus ternyata. Kita nggak cuma stick to the plan, ya udah nggak mau, pokoknya tetap jadi limited. Enggak, waktu itu kita pikir, oh kayaknya kita harus gedein nih produk ini nih. Justru Udah jadi dibikin terus. opportunity. Gitu. Iya, malah jadi opportunity. Oke, ya again selalu balik ke 3 poin tadi ya. Iya. Flexibility, empathy, belajar lagi. Anyway, tadi sedikit aja deh soal ini kali ya, Le. Budget, tadi juga udah beberapa kali di-mention gitu ya. Mungkin langsung ke practical tips kali ya untuk menghadapi challenge terkait budget akhirnya. Oke, untuk budget ya, untuk budget ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Karena menurut saya, apalagi kalau kita ngomongin marketing, international business, gak usah ngomongin international business lah, marketing secara keseluruhan, apalagi di FMCG, itu harus kuasain banget angka, harus kuatin banget data, dan harus bisa manage budget. Kalau kita tidak menguasai perihal budget, kalau kita tidak menguasai perihal, kalau kita sebutnya itu E&P budget, advertising and promotion budget, karena kan pasti ada budget-budget yang lain lah ya, budget factory lah, kemudian ada budget dari tim logistik lah sebagainya. Kita ngomongin E&P-nya aja, itu marketing itu harus sudah bisa memplanning jauh-jauh hari sebelum activity itu berjalan. Itu minimal 6 bulan sebelum tahun berjalan. Okay. Gitu. Jadi kayak 2025 nih, kita udah ngomongin itu dari tengah tahun 2024 sebenarnya. Dan itu semua proposal budget yang kita propose, yang kita kasih misalnya ke manajemen, itu semua harus disertai dengan apa yang mau kita lakuin. Seperti itu loh. Jadi nggak bisa kita cuma bilang adalah, oh kita mau ngadain activity marketing nilainya 1M misalnya di tahun 2025 semester 1 misalnya. Mereka akan nanya, 1M itu lo mau baginya kayak gimana aja, Le? Misalnya buat iklan berapa, buat digital berapa, buat bayar agency berapa, udah itu misalnya buat promo gimmick berapa, buat sampling berapa, itu semua harus detail tuh. Dan detail itu udah angkanya detail tuh. Dan itu pun masih ditanya lagi, oke, emang lu udah punya experience-nya apa, komparasinya apa, udah itu misalnya pengalamannya apa gitu. Walaupun misalnya kita nggak pernah jalanin, kita harus tahu nih misalnya, oh kompetitor pernah jalanin itu juga gitu sebelumnya, dengan biaya segitu, misalnya dengan biaya yang senilai amount itu misalnya. Atau misalnya dari agensi memang bilang, kalau untuk kita melakukan ini dan dengan targetnya seperti ini, budgetnya kira-kira berapa. Jadi itu panjang tuh, sampai belakang. Jadi dari semuanya itu kita akan ajuin tuh ke manajemen. Tapi manajemen akan tanya bahwa apakah dengan budget segitu, lo yakin kita akan bisa achieve target sesuai dengan apa yang diminta oleh manajemen, kayak gitu kan. Contohnya aja misalnya di satu negara, misalnya Filipina misalnya. Oh, gue karena budgetnya segini, negaranya kita butuh targetnya segini, kita mau budgetnya segini, contohnya 1/5 lah, atau misalnya 1/6 atau berapa gitu. Oke, tapi ada negara satu lagi tuh dia akan nanya misalnya, oke, kok untuk negara lain ini lo budgetnya hampir setara sama sales lo. Itu akan juga harus dipertimbangkan, apakah boleh atau nggak boleh, tergantung adalah kita mau ngapain di negara itu. Biasanya bisa jadi alasannya adalah, oh negara itu kita baru penetrasi, jadi budgetnya butuh lebih besar. Nah, untuk negara yang udah penetrasi lama, budgetnya akan lebih kecil karena udah jalan produknya, dan itu semua pertanggungjawabannya dari awal tuh. Seperti itu. Jadi kalau ditanya soal budget, PR-nya tuh panjang tuh. Tapi semua tuh udah harus ada reason-nya gitu loh. Apalagi kita ngomongin sebagai marketing international business ya. Dan that's why terkadang kalau ngomongin international business, kemampuan skill kita ya, maksudnya sebagus apapun di marketing, itu experience atau misalnya pengalaman itu akan sangat menentukan juga gitu loh. Apalagi harus bagi-bagi negara kan. Negara ini budgetnya segini, negara ini budgetnya segini. Tiap-tiap negara tuh budgetnya beda-beda. Walaupun misalnya targetnya sama nih, itu pasti juga budgetnya bisa beda-beda tergantung produknya dan sebagainya. Jadi itu sih trikinya sebenarnya. Tapi nggak bisa orang marketing nggak tahu budget. Karena nggak bisa juga kita misalnya melakukan activity, satu activity, tapi kita nggak punya reasonnya, dan kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu loh. Karena mempertanggungjawabkannya itu panjang lagi. Ada yang namanya short term, mid term, ada long term. Karena kita maksudnya nggak akan ada salah jawaban. Misalnya kita bilang, oke, kita butuh amount segini gede buat untuk mendapatkan sales di 3 tahun kemudian. Nggak ada masalah sebenarnya, asalkan reasonnya benar gitu loh. Tapi ada juga kita bilang, oke, karena kita bisa mengeluarkan budget segini besar untuk mendapatkan baru 3 tahun kemudian, ada negara yang sebenarnya kita keluarinnya kecil, tapi kita bisa dapetin omset gede loh di tahun ini. Jadi buat nutupin, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus banyak dijelasin sebenarnya ke manajemen. Mabok ya jadi orang marketing, tapi enjoy sih. Mabok tapi enjoy sih sebenarnya. Wah, terakhir nih.
Kayaknya udah banyak banget nih, kayaknya gue juga bakalan pusing nih untuk bikinin grafis segala penjelasan lo tadi. But anyway, mungkin terakhir banget ya, boleh nggak kasih pesan yang lebih general ke all marketers? Tadi sebenarnya sih udah sangat terwakili dengan 3 poin itu ya, cuma ini lebih ke future kali. Apa yang pengen lo sampaikan ke semua marketer terlepas dari ranah mereka di international marketing atau bukan, atau beda dari itu, apa nih pesan pamungkas kali ya, closing statement buat mereka supaya ya mereka tetap bisa jadi marketer yang lebih baik dan achievementnya juga lebih banyak di karir mereka. Mungkin ini lumayan generik, tapi gue ngerasa ini benar-benar penting. Jangan berhenti belajar. Maksudnya jangan berhenti belajar itu adalah jangan pernah ngerasa ilmu yang kita punya sekarang itu pasti cukup untuk kita ngelakuin marketing even di minggu depan, even di bulan depan, atau even di tahun depan. Kenapa? Karena semuanya itu berubah. Marketing itu yang paling dinamis lah bisa dibilang. Jadi belajar itu penting dan jangan pernah ngerasa bahwa kita lebih pintar aja sih. Karena gimana pun juga pikiran saya nih sama pikiran konsumen itu beda. Kalau kita ngerasa bahwa konsumen tuh akan seneng nih sama yang fancy-fancy, ternyata konsumen kita tuh cuma pikirannya lo murah gue beli misalnya, atau misalnya lo warna bagus sesuai dengan mau gue beli. Kadang-kadang sesimpel itu, tapi marketer tidak mau terima kalau reasonnya sesimpel itu gitu loh. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti buat diskusi, networking itu penting, itu juga komunitas itu penting. Terus yang ketiga adalah jangan pernah nganggap kita itu lebih tinggi daripada orang-orang lain gitu, even bahkan yang mungkin sosioekonomik statusnya lebih rendah, atau mungkin yang sebenarnya tidak sepintar atau misalnya tidak knowledge atau sekaya kita lah misalnya. Karena semuanya itu akan sangat penting untuk marketer gitu sih. Itu sebenarnya belajarnya itu sih sebenarnya paling penting. Karena sorry ya, maksudnya kayak bahkan gue ngerasa gue kuliah misalnya di tahun 2015 sampai lulus 2017, gue merasa apa yang gue pelajarin saat itu sama apa yang gue pelajarin di saat ini gitu di luar bangku kuliah itu udah yang gue pelajarin saat itu tinggal 20% sampai 30% doang yang relevan. Sisanya gue harus pelajarin lagi saat ini gitu loh. Dan itu yang gue sering ingetin sama tim-tim gue juga. Karena kan sering nanya gitu, misalnya contohnya kayak kenapa sih gue harus ikut workshop, kenapa sih gue harus belajar lagi apa misalnya, kenapa sih gue harus diskusi sama tim logistik, kenapa sih gue harus ikut networking sama tim sales, kenapa sih gue harus nongkrong nih misalnya sama tim sales. Karena banyak ilmu yang bisa kita dapetin dari mereka, yaitu jangan nutup diri aja sih. As a marketer, mau introvert, mau extrovert, jangan pernah nutup diri dan jangan pernah lupain bahwa diskusi, networking, ngobrol sama divisi lain itu sangat penting gitu loh. Baik itu di dalam ketika waktu kerja ataupun di luar kerja. Itu sih, itu tips ya dari gua sih sebenarnya. Oke. Thank you so much Leo. Ini ada 2 hal lagi, jago bikin budget dan jago bikin atau ngoleksi data. Kayaknya itu penting juga. Ya betul. Anyway, wow, nggak kerasa kita udah ngobrol lama banget. Sekali lagi thank you so much Leo untuk insight-insightnya, especially soal international marketing. Gue juga pribadi jadi banyak banget belajar. Thank you juga buat kalian yang udah ikutin obrolan kami dari tadi. Semoga chit-chat tadi bisa ngebantu kalian dalam karir marketing kalian, especially kalau kalian berkarya di international marketing, kalian juga bakalan kebantu sama yang udah kita bahas tadi. Jangan lupa buat komen atau like video ini dan juga subscribe channel marketing dan tungguin video lainnya ya guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank Leo. you. Thank you.